Memang seyogianya kita di dalam bikin hijauan itu kita upayakan 150% dari kebutuhan total. Yang 50% itu untuk cadangan bila misalnya terjadi penambahan ternak kaitannya beranak, kita tahan untuk menambah indukan, atau pada saat kita menghadapi cuaca ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini saya berada di Kali Baru, dan ini kita lagi berada di lahan hijauannya Abah Sutris, Mr. Wedus Farm, karena kita mau melihat kondisi hijauan di saat cuaca kering dan panas. Nah, ini masih bersama dengan Abah Sutris. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya, Abah? Alhamdulillah. Sekarang berkacamata ini. Iya, baru katarak dibersihin pakai kacamata ini. Kemarin 2 minggu yang lalu ya, Pak ya? Iya. Operasi katarak. Semoga doa teman-teman yang pengen Abah sehat selalu diijabah sama Allah ya, Pak ya. Sehat selalu, karena masih ditunggu Pak ilmunya. Nah, ini kan sekarang lagi kondisi krisis krisis iklim global, Pak. Panas sekali, Pak. Ini bisa suhu 38 ini. Betul, Pak. Ini hijauannya gimana, Pak? Kabar hijauannya, Jadi, Pak? alhamdulillah, Pak, untuk dalam kondisi sampai seperti ini kering, ya, belum ada setetes pun ini bisa nggak ada. Berapa bulan enggak hujan, Pak ya? Iya, ya sudah mulai kemarau itu, Pak, mulai jatuh kemarau itu. Ya, tapi alhamdulillah indigo pera masih bagus. Kemudian saya tanam RCD ini, ini juga tumbuh dengan bagus. Yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam kondisi cuaca kemarau dia memang akan mudah tumbuhnya. Dan alhamdulillah ini kalau indigo pera ini dalam kurun waktu, ya tidak mengharap ya, berharap cepat hujan. Andaikan masih tidak hujan 2 bulan pun, insya Allah ini masih bisa bertahan, Pak. Masih bisa bertahan. Memang kalau kita perhatikan, ini kan mulai ada yang sedikit ujung bagian bawah menguning itu, Pak. Oh ya. Itu tanda-tanda dia sudah mulai minus air. Nah, itu nantilah yang dipanen lebih dulu. Oh, jadi yang dipanen yang bagian bawahnya sudah menguning itu. Sementara bunga belum keluar, bunga baru muncul dikit-dikit. Bunga belum muncul, kemudian bawah sudah mulai ada kuning-kuning, itu dia tanda-tanda minus. Betul-betul minus. Dan indigo pera ini kenapa dia tahan di saat seperti ini? Itu di bagian akar, Pak. Itu ada bulat-bulat bintil-bintil gitu, seperti cadangan makan. Gitu. Cadangan makan buat tanaman indigo ini. Makanya pernah dibedah oleh ahlinya, Prof. Ruki itu, bahwa indigo pera ini justru tanaman juga penyubur tanah juga. Selain untuk pakan, selain untuk pewarna, juga dia penyubur tanah. Dan dia sangat tahan karena asal negaranya juga negara yang sangat kering di Afrika sana, yang jauh lebih ekstrim cuacanya tentunya. Di sana bisa hidup subur. Jadi ini contoh, Pak ya, ini contoh nyata, contoh real. Ini posisi kita lagi musim kemarau panjang. Nah ini nyata-nyata ya memang masih tumbuh dan bisa menghasilkan hijauan, Pak ya. Cuma ada beberapa yang menguning. Seperti tumbuh di musim. Ini glirisidae. Ini setelah kita pangkas kemarin, muncul semua di bawah. Tanpa ada air sama sekali. Embun malam pun nggak ada. Karena ekstrim. Cuaca ekstrim, panas ekstrim ini. Tumbuhnya bagus. Bagus.
Oh, yang kuning kayak gini Pak ya. Nah, jadi ini mulai muncul kuning bawah, ini minus ini. Sementara sudah dia bunga pun belum keluar. Biasanya tuh kalau dia apa bulan-bulan biasanya bulan Agustus itu mulai bunga muncul. Ini memang bawah menguning ya. Ini bunga aja belum keluar tapi sudah menguning. Nah, ini yang harus dipanen lebih dulu. Dia sudah minus. Kalaupun kita tunggu di sini nambah, di bawah mengering. Jadi nggak ada guna. Oh, kita tunggu besar nggak ada guna karena yang di sini sekalipun tumbuh di sini mengering terus. Mengering, ya. Akhirnya volume panen pun tetap. Jadi kalau yang kayak begini ini mesti dipanen lebih dulu. Jadi karena kemarau yang sangat panjang, yaitu menguning lah ya. Iya. Menguning, dan itu yang harus jadi prioritas untuk segera dipanen. Segera dipanen lebih. Segera dipanen. Meskipun kondisi ini kalau ya semoga sih cepat hujan lah. 2 bulan masih tetap bisa bertahan. Insya Allah ya, kalau 2 bulan ini belum kena air pun masih bertahan. Ya. Kalau geliri sedih kok malah subur juga Pak ini Pak? Subur Pak, yang saya tanam kemarin itu ya, saya tanam kemarin itu di sini itu antara 1.500 ini yang bulanannya kelompoknya ini. Tumbuh semua. Yeah. Ini begitu nanti muncul hujan, wah ya udah langsung cepat sekali Pak. Ini tumbuh semua nih, kemarau total. Sama sekali tanpa penyiraman ya Pak ya, tanpa penyiraman, tanpa ada irigasi. Ada yang mati. Ya ada beberapa yang mati, persentasenya masih sedikit. Itu semua mati satu. Kalau mati gini nanti gimana, dicabut gitu? Oh, sangat menghijau. Jadi meskipun kondisi kemarau panjang, tabungan pakan masih mencukupi Pak ya. Nah, ini bulan kemarin itu mulai tumbuh. Ini nunggu air. Ini mati. Oh, tumbuh. Tumbuh juga. Jadi pakan kita mampu bertahan. Memang seyogianya kita di dalam bikin hijauan itu kita upayakan 150% dari kebutuhan total. Yang 50% itu untuk cadangan bila misalnya terjadi penambahan ternak kaitannya beranak, kita tahan untuk menambah indukan, atau pada saat kita menghadapi cuaca ekstrim, sehingga kita nggak tekor. Ini hijauan ini udah nggak bisa ditawar lagi Pak. Wajib maksudnya, ya? Wah mutlak sudah. Wajib kalau mau menghasilkan, beternak menghasilkan, wajib punya hijauan sendiri. Wajib. Kalau kita sudah nggak punya Pak, mau rumus apapun yang dipakai Pak, nggak akan ketemu profit itu, nggak akan ketemu. Itu yang tanaman di dalam. Wah, ini masih ini di dalam juga lebat ini. Di sela-selanya yang belum mati itu. Ini sebetulnya lahan ini Pak, memang 1,7 hektar. 1,7 hektar efektif yang digunakan untuk indigo pera. Ini dulu saya tanam 25.000 pohon. Perkiraan saya hidup hanya sekitar 20.000 pohon. Luas 1,2 hektar. Total yang saya tanami indigo pera. 1,2 untuk indigo pera Pak ya? Untuk 25.000 pohon. Oh, 25.000. Loh, kok bisa segitu banyak? Karena saya tanamnya dulu waktu itu memang onnya masih saya tanam setengah meteran. Bibit karena melimpah saya bikin sendiri. Bibit melimpah akhirnya tanam setengah meteran kali 1 meter. Akhirnya bibit nggak karu-karuan, ya udah tanamannya padat kayak begini. Nah, kemudian untuk sisanya yang setengah hektar inilah mulai saya isi kemarau ini saya isi gamal atau RCD ini Pak. Gamal atau RCD ini. Dan saya masih nanam lagi di Wonorejo ada 5.000 pohon gamal. Wonorejo itu Kalibaru sini juga Pak? Ya. Oh, ya. Dari stasiun itu naik ke atas ke arah perkebunan, saya tanam juga di sana. Ada 5.000. Saya nggak mikir ternak saya berapa, yang penting aku tanam hijauan sebanyak mungkin. Karena hanya dengan hijauan ini
kita mau apapun yang kita pelihara jenisnya. Wah, ini ada akses untuk kendaraan biar nggak pusing. Nah, kemudian nih jangan salah, ya, kita jangan sayang membuang beberapa atau lahan. kita kosongkan ini perempatan ini agar kendaraan anak buah ini masuk. Masuk sampai di ujung, sehingga dia kalaupun toh ngarit manggul itu paling jauh cuma 25 meter Ya. Nah, kita sisakan 2 meter manjang ke sana, 2 meter manjang, udah nggak apa-apa. Karena kalau ini jalan nggak tak buat Pak Bambang, misalnya kendaraan di sana kalau mikul jarak 100 meter misalnya panen setengah ton, itu berapa biaya yang harus saya keluarkan? Mending tak kosongkan, tak bikin jalan. Ini penting ini untuk mengefisienkan panen. Jadi kalau proses panen ada kendaraan bisa masuk lebih efisien, Pak. Jadi anak buah tuh nggak males ngarit pun. Dia hujan kayak apapun karena manggulnya cuma deket, paling 25 meter. Nah, coba kita lihat ke sebelah tanaman yang baru. Jadi kalau sudah punya hijauan sendiri, pikiran tenang ini. Wah, tenang sekali, Pak. Pikiran tenang, ayam tidur nyenyak ini. Nggak kayak di tahun pertama saya ternak, Pak. Kenapa ini bikin hijauan dan mengharuskan? Yaitu tadi pengalamannya apa ya, Pak ya? Pengalaman. Ya. Hancur, nggak karuan. Gara-gara ternak tanpa ngarit. Hancur enak. 8 bulan, 10 bulan, nggak karuan. Ini kita lihat aktivitas tetangga kita, Pak. Oh ya, ini sudah. Dia memanfaatkan galengan untuk tanaman gamal. Yeah. Nah, ini perlu dicontoh untuk peternak-peternak kecil, Pak ya. Ini untuk peternak kelas tradisional, tetapi dia sudah berpikiran maju. Dia sudah ngerti tuntutan ternak. Yeah. Sudah ngerti tradisional, tapi sudah ngerti tuntutan ternak itu bahwa itu pakan itu adalah segalanya. Yeah. Sekalipun dia ngarit di perkebunan masih dapat kok rumput-rumput, tapi dia tanam dan jaraknya ini cuma 40 cm, 30 cm. Tapi hasilnya nggak karuan, Pak. Ini satu pohon. Ya. Kemarin sebelum dipanen, perkiraan saya sekitar 30 kilo, Pak. Sekali panen ya? Satu pohon ini 30 kilo dapat, Pak. Jadi ini bukan punyanya Abah. Ini bukan punya saya, ini punya sebelah. Yang punya saya yang ini. Gitu kan. Nah, ini yang baru saya tanam. Ini memanjang baru saya tanam. Yeah. Jadi kondisi hijauannya ya tidak kering kerontang, masih ya, bisa dipanen. Itulah. Alhamdulillah di saat rumput aja kering mati nih, Pak. Nah. Ini peternak yang apa ya, mengandalkan rumput liar ya pusing sekarang, Pak, nyari rumputnya. Waduh, kasihan, Pak. Ya. Kasihan. Rumput aja di sini mati, Pak ya, nggak bisa. Lebih-lebih saya dengar keluh kesahnya yang teman-teman yang di Madiun, Pak. Itu bersih. Karena memang kalau kita lihat di BMKG, Pak ya, Jawa Timur itu terpanas malah Madiun. Malah Madiun itu habis, Pak, tanaman. Kering kelinting semuanya. Nah, di sana memang belum teredukasi untuk tanam jenis ramban yang tahan iklim. Nah, yang dia ini jenis pacong, jenis odot, yang itu hanya panen. Ya, nggak tahan iklim ya. Waduh, kalau sudah kayak begini, Pak. Nah, ini kan odot ini, Pak. Ini kalau hujan terus lapet, Pak, ini. Ini kondisi odot di lahan yang sama, Pak ya, dengan Indikopera, dengan Glyriside. Ternyata perkembangan odotnya semakin. Ini kalau hujan, Pak, setinggi dada, Pak. Rapet ini. Jadi karena musim ini tanam pertama dulu. Makanya langsung tak tancepin ini apa namanya gamal atau Glyriside ini, ya biarlah odot, biar odot mau hidup, biar nanti mati juga kita nggak rugi karena sudah ada pengganti. Cara Jawa ini menggrik. Iya.
Hidup segan mati tak mau. Ini kondisi otot di kemarau panjang. Nah, ini gliriside malah subur. Nah, perbandingannya dicoba. Ini gliriside, ini ototnya. Sekian dulu teman-teman, tetap ikuti channel ini terus karena kita episode selanjutnya akan menayangkan informasi-informasi yang jauh lebih dahsyat dari Abah, dan ini akan menjadikan informasi buat teman-teman. Ini bisa dikatakan bimbingan teknis pelatihan secara gratis. Ikuti terus channel BP Nurseno, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Jangan lupa episode berikutnya tetap bersama BP Nurseno channel. Sekian dulu, to be continued. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.